Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan pidato singkat tentang pernikahan sirih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa la umur dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat beraktivitas kita seperti biasa. Alhamdulillah. Yang kedua, salawat serta salam pada junjungan Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zamannya gelap gulita sampai terang menerang seperti ini. Dan saya di sini ingin menyampaikan, sungguhnya dalam kajian hukum Islam, masalah nikah ditempatkan dalam ranah hukum muamalah. Ini menunjukkan bahwa nikah lebih berdimensi sosial kemasyarakatan. Karena itu, kesempurnaan nikah bukan semata-mata terpenuhi syarat dan rukunnya saja, namun erat kaitannya juga dengan standar kepatutan dan kepantasan menurut etika dan norma yang berlaku. Oleh karena itu, dapat dipahami apabila nikah siri menjadi kontroversi. Memang secara syarat dan rukun nikah sudah terpenuhi, misalnya dihadiri oleh kedua calon pengantin, disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki, ada mas kawin, ada ijab kabul, serta dinikahkan langsung oleh wali mempelai perempuan. Namun, apakah nikah siri seperti itu sudah memenuhi standar kepantasan dan kepatutan menurut etika dan norma yang berlaku di masyarakat? Nah, inilah misalnya, dan ini pula yang menjadi pokok pangkal nikah siri menjadi penuh kontroversi. Kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga dari ancaman api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya." Quran Surat At-Tamrin ayat 6. Dengan demikian, kita tidak boleh main-main dengan nikah, karena akan berakibat fatal terhadap kelangsungan keluarga dan masa depan generasi. Keretakan rumah tangga yang berujung perceraian yang dapat mengakibatkan luka mendalam terhadap pihak perempuan dan anak keturunan. Maka sebelum terlanjur dan memakan banyak korban, perlu adanya pencegahan terhadap upaya-upaya desakralisasi pernikahan, yaitu nikah siri. Mengapa peristiwa nikah siri perlu dicegah? Karena dilihat dari sisi namanya saja sudah mencurigakan. Siri itu artinya rahasia, sembunyi atau diam-diam. Mengapa nikah harus dilaksanakan secara diam-diam? Ada apa gerangan? Jelas nikah siri ini bertentangan dengan sunnah Nabi SAW, karena menurut keterangan beberapa hadis bahwa Rasulullah SAW memerintahkan supaya pernikahan itu diumumkan dengan mengundang orang-orang, lalu disajikan hidangan dan merayakan hiburan. Kalau memungkinkan, maka dikenal istilah walimatun nikah, jamuan pernikahan. Ini bukan perbuatan ria, tetapi untuk menepis kecurigaan dan mempertegas kesakralan pernikahannya. Namun dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dijelaskan bahwa Rasulullah SAW melihat bekas leher Abdurrahman bin Auf. Ketika ditanya, ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru menikahi seorang perempuan dengan mas kawin setimbang 1 biji dari emas." Maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahi kamu dan buatlah walimah jamuan walaupun dengan seekor kambing."
Oleh karena itu, teman-teman sekalian, Abu Bakar Jabil Al-Jazairi dalam kitabnya Minhajul Muslim pernah menjelaskan, selain ada yang namanya syarat dan rukun nikah, juga yang tak kalah penting adalah etika dan sunnah nikah yang sama-sama harus kita penuhi. Di antaranya yaitu ada khutbah nikah dengan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah dan wasiat takwa dengan mengutip sekurangnya 3 ayat yang pernah memerintahkan supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 70 sampai ayat 71. Yang bunyinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amal-amalmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Karena takwa ini merupakan bekal utama perjalanan, tak terkecuali perjalanan rumah tangga untuk kebahagiaan dan kesejahteraan." Walimah itu juga berarti makanan yang dihidangkan pada waktu merayakan pernikahan. Orang yang diundang pada acara walimah tersebut diwajibkan untuk hadir. Ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah berkata, barang siapa yang diundang untuk menghadiri walimah pernikahan atau yang lainnya, hendaklah dipenuhi. Hadis riwayat Muslim. Dimeriahkannya juga dengan memukul rebana yang diiringi oleh lagu yang diizinkan. Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, sesuatu yang membedakan antara yang halal dengan yang haram adalah rebana dan suara nyanyiannya. Hadis riwayat Ashabus Sunan. Mendoakan pengantin itu juga penting. Mendoakannya yaitu dengan doa seperti, semoga Allah melimpahkan berkah kepadamu dan semoga menghimpun kalian berdua dalam kebaikan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hikmah dari adanya etika dan sunnah nikah ini adalah untuk lebih memberikan dukungan moral dan sosial tentang pentingnya mengekalkan bangunan rumah tangga. Kalau diibaratkan menanam tanaman, etika dan sunnah nikah itu ibarat pupuk dan siraman untuk menyuburkan tanaman yang baru ditanam, sehingga bagi pengantin menjadi modal sosial dan memiliki tanggung jawab moral. Untuk mempertahankan bangunan rumah tangga, sekalipun banyak rintangan dan badai yang menghadang. Berbeda dengan nikah siri yang terkesan longgar dan kurang dukungan sosial, sehingga dapat memperlemah posisi daya tawar rumah tangga. Bahkan dalam beberapa kasus, pihak perempuan dan anak menjadi pihak yang dirugikan. Misalnya, dengan entengnya pihak suami meninggalkan dan mencampakkan anak istrinya, sementara pihak istri tidak bisa berbuat banyak karena tidak memiliki bukti yang kuat. Anak-anak pun tidak bisa mengurus akte lahir misalkan karena orang tuanya tidak memiliki surat nikah. Jelas, ini membawa dampak tidak maslahat bagi kelangsungan rumah tangga dan keturunan ke depannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar." Quran Surat An-Nisa ayat 9. Demikianlah di antara pandangan dan pertimbangan mengapa nikah siri menjadi kontroversi. Nabi Muhammad SAW juga berusaha untuk mencegah nikah siri jangan sampai terjadi, karena hal ini tidak sesuai dengan etika dan sunnah nikah, serta dikhawatirkan akan menimbulkan kemudaratan, terutama bagi pihak perempuan dan anaknya. Oleh karena itu, kita berharap supaya umara dan ulama dapat mengambil keputusan yang terbaik tepat dalam masalah penyelesaian masalah nikah siri ini demi kemaslahatan masyarakat dan bangsa ke depan. Wallahu alam bissawab. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.